Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita akan membaca dari Kitab Hakim-Hakim. Hari ini kita akan mulai masuk ke Kitab Hakim-Hakim, Saudara. Kita akan langsung melihat ke Kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Ada 12 hakim dalam masa-masa hakim-hakim ini yang dipilih oleh Tuhan untuk memerintah bangsa Israel. Dari 12 ini ada satu yang perempuan, yaitu Deborah. Tapi hari ini saya akan mengajak kita belajar tentang satu hakim. Bukan hakim yang pertama, tapi kita akan langsung lompat ke hakim yang kedua. Hakim yang pertama adalah Otniel, yang merupakan menantu dari Kaleb, saudara. Seperti saya cerita kemarin bahwa Kaleb itu merebut Hebron, dan di dalam selanjutnya ada salah satu daerah kecil yang merupakan bagian Hebron juga yang direbut oleh Kaleb, dan dia memberikan sebuah undian, sebuah challenge. Dan ketika challenge ini dilemparkan, yang mengambil challenge ini adalah seorang yang bernama Otniel, yang kemudian menjadi menantunya, yang dia beri Aksa sebagai istri untuk Otniel. Dan kemudian kita akan melanjutkan ke Hakim-Hakim pasal 3 mulai dari ayat yang ke-12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara perhatikan, setiap kali orang Israel berontak, setiap kali orang Israel melenceng dari Tuhan, maka ada musuh-musuh datang dalam hidup mereka. Bukan karena Tuhan yang jahat, tetapi karena tudung perlindungan Tuhan diangkat dari hidup mereka. Nah, kita lihat juga di sini dalam kitab Hakim-Hakim itu kita akan melihat bahwa orang Israel itu up down, naik turun, kadang melenceng, musuh keluar lagi, Tuhan bangkitkan lagi seorang hakim-hakim, dan ketika hakim-hakim dibangkitkan, orang Israel itu jadi lebih baik, sehingga aman. Kalau dipikir-pikir, jadi orang Israel ini benar-benar, kalau bahasa saya itu gini, kekristenannya itu bergantung sama orang. Jadi kalau ada yang mimpin baik, maka mereka akan jadi bagus. Ntar kalau nggak ada yang dipanutin, mereka jadi murtad. Saudara, kalau dipikir-pikir, kalau kualitas kita seperti orang Israel, wah gawat, saudara. Kita itu kekristenan atau api kita tuh bergantung sama orang. Jadi repot kalau kayak gini. Saudara, ada ndak ada orang, ada ndak ada yang mimpin, ada ndak ada yang jadi panutan, saudara, dan saya harus punya tanggung jawab untuk nge-charge diri kita sendiri ya, untuk membangkitkan selalu api di dalam kita, bukan bergantung dari orang lain. Nah, kita lihat ya, ayat 13. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Jadi tidak main-main ya, ada Moab, ada Amon, ada Amalek, semua musuh bebuyutan Israel. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. Ayat 14 menuliskan, 14 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada kepada Eglon Raja Moab, 18 tahun lamanya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Perhatikan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Selama 18 tahun, mereka lagi-lagi masuk ke dalam perbudakan. Jadi
Saya melihat bahwa orang Israel itu hidupnya dari perbudakan yang satu ke perbudakan yang lain. Setiap kali mereka tuh mulai melenceng dari Tuhan, mereka terseret di dalam perbudakan yang baru. Dan selama 18 tahun mereka sangat susah, sangat menderita, tapi masih untung ya 18 tahun dibandingkan sama Mesir 400 tahun. Tetapi walaupun begitu, 18 tahun mereka tuh harus membayar upeti kepada orang Moab, orang Amon, orang Amalek. Jadi mereka hidupnya sangat susah. Lalu muncul seorang hakim yang namanya Ehud dari suku paling kecil, yaitu Benyamin. Sudah paling kecil, Alkitab menuliskan begini, Ehud itu seorang yang kidal. Nah, bahasa Indonesia kita seringkali kurang lengkap, saudara ya. Kata kidal di sini sebetulnya lebih tepat berbicara mengenai tangan kanannya itu tidak berfungsi. Jadi sebetulnya bukan kidal. Jadi tangan kanannya itu lumpuh. Nah, itu sebetulnya bahasa aslinya. Jadi kalau kita bilang kidal, kita itu masih berfungsi tangan kanan kita, tetapi mungkin kekuatan lebih besar atau orang tuh lebih terbiasa pakai tangan kiri, makanya disebut kidal. Jadi bahasa yang dipakai di sini kurang pas, sebetulnya bukan kidal, tetapi tangan kanannya itu lumpuh, tangan kanannya itu tidak berfungsi. Dengan kata lain, Ehud ini pakai tangan kiri bukan karena biasa. Sejak lahir dia lebih kuat pakai tangan kiri, bukan. Tetapi karena tangan kanannya itu cacat. Tangan kanannya itu tidak mampu dipakai. Jadi dia pakai tangan kiri, tidak seperti orang kidal sebetulnya. Dia pakai tangan kiri, lebih tepatnya tangan kirinya bukan tangan yang sangat energetik atau tangan yang sangat terampil dan cekatan terlatih seperti orang kidal lainnya, tapi dia terpaksa karena tangan kanannya cacat. Jadi orang ini, Ehud ini boleh dibilang cacat. Ketika saya belajar tentang Ehud, saya menjadi tersadar berbicara tentang tangan kanan. Ya, oke. Kita akan lihat, saudara. Kita buka Keluaran. Kita lihat Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sudah itu akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Kita tahu bahwa tangan ini bicara tentang kekuatan. Tangan ini berbicara juga tentang senjata yang kita pakai dalam kehidupan ini, kita tuh perlu tangan. Nah, sekarang ada satu lagi ayat, Keluaran pasal yang ke-15. Coba kita lihat sebentar. Keluaran pasal yang ke-15. Oke, Keluaran pasal yang ke-15. Kita lihat ayat yang ke-6. Oke, kita lihat ayat yang ke-6, saudara. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan, menghancurkan musuh. Tangan kanan lebih tepatnya berbicara tentang pusat atau center dari kekuatan. Jadi orang kita bilang orang kidal dianggap dalam tanda kutip biasanya dianggap tidak normal kan gitu ya. Karena yang lain rata-rata kebanyakan orang tuh pakai tangan kanan. Tangan kanan bicara tentang kekuatan. Kemudian saya diingatkan mengenai tangan kanan. Berarti Ehud ini betul-betul tangan kanannya itu cacat, tidak berfungsi, atau bahasa aslinya itu sebetulnya menceritakan dia itu lumpuh. Dengan kata lain,
kekuatan Ehud itu lumpuh. Kekuatan Ehud itu hilang. Ehud itu tidak punya senjata kekuatan. Pada waktu saya membaca tentang Ehud, ada sesuatu yang profetik yang Tuhan itu berbicara. Tuhan itu katakan begini, saudara. Saya sudah menuliskan catatan mengenai Ehud ini 3 tahun lalu, tetapi ketika saya membaca kembali catatan ini, saya mendapatkan satu rema yang baru tadi malam, bahwa Tuhan itu berbicara begini, pernah nggak sih dalam kehidupan saudara, kita itu ada di satu titik atau di satu momen di mana kekuatan kita itu hilang. Di satu kesempatan di mana kekuatan kita itu sudah benar-benar tidak bisa kita kerahkan lagi, kita tidak punya kekuatan yang bisa kita andalkan. Mungkin ada di antara saudara pagi hari ini, engkau berada pada titik tersebut, di mana dilihat dari manapun kekuatanmu itu sudah tidak ada, kamu tidak bisa punya modal atau bekal apapun lagi untuk kamu pakai. Mungkin kita merasakan seperti itu, seperti Ehud. Nah, saudara, yang luar biasa, kalau kita kembali ke kitab Hakim-Hakim ya, kita akan melihat satu message profetik pada pagi hari ini. Kita lihat lagi dari Hakim-Hakim tadi ya. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, kita kembali tadi. Ayat yang ke-29, perhatikan. Untuk seseorang yang tangan kekuatannya, untuk seseorang yang kekuatannya lumpuh, atau tidak punya kekuatan apa-apa. Yang lucu begini, Tuhan itu selalu seringkali berpola, polanya itu yaitu dia memilih orang yang paling tidak mungkin untuk dia pakai. Tuhan itu kalau kita perhatikan seringkali memilih orang yang paling tidak mungkin untuk dia pakai. Dalam hal ini Tuhan itu memilih sudah orang dari suku paling kecil plus orang ini lumpuh tangan kanannya. Berarti tangan kiri dipakai untuk perang pun tidak terlalu, dalam arti tidak terlalu terampil seperti orang kidal layaknya, karena seperti yang saya bilang kata aslinya adalah lumpuh tangan kanannya. Jadi saudara, untuk ukuran orang yang tidak terlalu cekatan tangan kirinya, terus tangan kanan yang menjadi pusat kekuatan itu lumpuh, perhatikan ayat 29, pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Saudara, di sini kita bisa belajar tadi malam ketika saya merenungkan tentang Ehud. Tuhan itu menaruh sesuatu yang sangat profetik banget. Tuhan katakan begini, di saat kamu ada di satu titik, di mana dari sisi manapun kamu tidak punya kekuatan untuk dikerahkan lagi. Tuhan katakan begini, jangan lupa satu hal. Kamu mungkin nggak punya tangan kanan yang memberikan kekuatan, tapi kamu punya tangan kanan Tuhan. Ada tangan kanan Tuhan yang akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Saudara, Keluaran pasal 15 tadi menceritakan bahwa tangan kanan Tuhan bicara tentang kekuatan. Tangan kanan Tuhan bicara tentang kemenangan. Setiap kali di Alkitab pemakaian tangan kanan, Yakub memberkati anaknya dengan tangan kanan. Setiap kali tangan kanan ditulis, itu berbicara tentang kekuatan Tuhan, tentang kemenangan yang dari Tuhan, tentang Tuhan yang akan berperang buat kita. Kalau pagi ini saudara ada di satu titik di mana kekuatanmu itu sudah terbatas, bahkan sudah tidak punya kekuatan, dilihat dari sisi manapun, dari arah manapun, nggak ada modal untuk berperang,
nggak ada kekuatan sedikit pun yang tersisa untuk berperang. Saya ingin mengingatkan satu pesan Tuhan pagi hari ini. Jadi ini merupakan pesan profetik ya. Dengarkan baik-baik. Jangan lupa, kamu tuh bukan pakai tanganmu saja. Tapi aku, Tuhan, itu bersama dengan kamu. Jangan lupa, ada tangan kananku. Mari kita lihat Yesaya 41, ayat yang ke-10. Ini pesan Tuhan buat saudara pagi hari ini. Yesaya 41, ayat 10. Kalau saudara, saya boleh minta masing-masing di tempat saudara, yuk kita baca sama-sama. Yesaya 41, ayat 10, 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tangan kanan berbicara tentang kemenangan. Tangan kanan berbicara tentang kekuatan. Tangan kanan bicara tentang berkat. Bahkan kalau hari ini saudara sudah tidak punya kekuatan yang tersisa sedikit pun, jangan pernah melupakan masih ada satu senjata yang sangat ampuh, yaitu tangan kanan Tuhan. Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan mengambil alih. Kalau Tuhan itu melihat tangan kanan kita, kekuatan kita udah lumpuh, Tuhan yang mengambil alih. Saya ingat tentang perempuan pendarahan. Alkitab menceritakan bahwa selama 12 tahun dia sudah menghabiskan semua hartanya untuk berobat selama 12 tahun. Dan saya percaya hari itu, kenapa dia merangkak? Bukan karena sok merangkak, bukan karena orang menjelaskan dia merangkak karena terlalu banyak yang berkerumun dekat Yesus. Tidak, saudara. Dia merangkak karena untuk berdiri saja dia sudah tidak mampu. Jangankan untuk berlari, untuk berdiri aja dia sudah tidak mampu. Makanya dia merangkak. Kenapa Alkitab bisa menginterpretasikan, orang bisa menginterpretasikan itu merangkak? Karena dia memegang jumbai Yesus. Dia berkata begini, asal bisa ku jamah jumbainya. Berarti untuk merangkak pun dia dengan susah payah. Apakah kondisi saudara bahkan sampai titik seperti wanita pendarahan? Bahkan untuk merangkak pun seperti sudah kehilangan kekuatan dan daya. Dengarkan, asal ku jamah jumbainya, aku sembuh. Ada tangan kanan Tuhan yang masih ada di atas kita. Karena saudara dan saya anak-anaknya. Lagu pujian yang pertama tadi diceritakan kalau Tuhan aja take care atau bertanggung jawab atas bunga bakung di ladang, atas burung-burung di udara. Saudara dan saya anaknya, miliknya. Tidakkah lebih lagi Tuhan akan bertanggung jawab atas kita. Saudara, Ehud tidak kebetulan. Ehud itu punya pengertian, yaitu menyatu dengan Tuhan. Jadi Ehud itu punya pengertian menyatu dengan Tuhan. Nah, bicara tentang menyatu dengan Tuhan, saudara. Bicara tentang menyatu dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya tuh berbicara di satu gereja tentang menyatu dengan Tuhan. Saya kaget kata Ehud itu punya pengertian menyatu dengan Tuhan. Satu kali Rasul Paulus itu berkata begini. Rasul Paulus bilang begini. Inilah yang ku kehendaki, yaitu mengenal Dia. Berkali-kali ayat-ayat firman Tuhan seringkali menuliskan begini. Pengenalan akan Tuhan. Oke, itu melebihi harta. Berkali-kali firman Tuhan menuliskan begitu. Daud sebelum mati, dia pesan sama anaknya Salomo, cuman satu. Dia bukan pesan begini, nak,
Jangan lupa catatan deposito apa aja yang Papa punya, udah Papa tulis, Papa taruh di brankas. Bukan itu yang dipesankan oleh Daud. Cuman satu yang dipesankan oleh Daud, kenalah Allah ayahmu. Daud itu pesan sama Salomo, kenali Allahnya ayahmu, kenali Tuhannya ayahmu. Maksudnya Daud itu gini, kenali Tuhannya Papa, nak. Kenali dia. Nah, kata mengenal Tuhan itu kalau dalam bahasa Yunani, ginosko. Kalau dalam bahasa Ibrani itu yada. Jadi kalau dalam Yunani itu ginosko, ginosko itu Yunani di Perjanjian Baru. Semua kata mengenal Tuhan di Perjanjian Baru itu pakai kata Yunani. Jadi Perjanjian Baru itu ditulis pakai kata bahasa Yunani, Bapak Ibu. Sedangkan Perjanjian Lama pakai bahasa Ibrani. Saya itu ngajarin anak-anak rohani saya dulu tuh gampang banget untuk nginget. Karena Perjanjian Lama itu ada di depan bukunya ya, kan di bagian depan. Maka saudara gampang cara mengingatnya. Ibrani, yaitu dari kata Ibrani amat gitu ya. Jadi cara ngingetnya gitu. Ibrani berarti Perjanjian Lama yang ada di depan itu pakai kata Ibrani. Nah, di dalam kata Ibrani mengenal Tuhan itu pakai kata yada. Tapi sebetulnya kata yada atau ginosko punya arti sama, mengenal Tuhan. Kata mengenal Tuhan, yada atau ginosko. Oke. Di Perjanjian Lama berarti yada. Kata yada pertama kali muncul di Kejadian. Yuk kita lihat. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama. Kejadian pasal 4 ayat pertama. Ini kata yada pertama kali muncul. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Kata bersetubuh di sini pakai kata yada. Jadi mengagetkan ya, kata mengenal Tuhan itu aslinya dari kata bersetubuh. Jangan berpikir yang negatif ya. Tetapi pengertian yang Tuhan maksud di sini adalah mengenal Tuhan. Tingkat keintimannya dengan Tuhan itu seperti suami dengan istri. Nama Ehud artinya menyatu dengan Tuhan. Itu mempunyai pengertian seperti Kejadian 4, yaitu menyatu dengan Tuhan. Yada. Saudara, saya menemukan definisi yang bagus sekali mengenai yada ginosko mengenal Tuhan. Yaitu begini, tidak ada jarak. Saya suka sekali kata-kata itu. Tidak ada jarak face to face. Tidak ada jarak. Saudara, namanya tidak ada jarak, 5 cm pun jarak ya. Kalau saya menaruh sebuah kertas 5 cm dari depan saya, itu pun sudah sebuah jarak. Tetapi kata ginosko atau yada mengenal Tuhan, itu artinya tidak ada jarak. Saudara Ehud tidak punya kekuatan sama sekali untuk menghadapi peperangan. Tetapi nama Ehud punya pengertian menyatu dengan Tuhan. Tidak ada jarak. Ketika saudara dan saya tidak ada jarak dengan Tuhan. 1 inci pun tidak ada jarak. Maka tangan kanan, kekuatan Tuhan akan turun atas kita. Seperti atas Ehud, tangan kanan Tuhan akan turun atas kita. Dan ketika tangan kanannya turun, tidak ada siapapun atau apapun yang akan tahan di hadapannya. Berkali-kali ketika tangan Tuhan sudah mulai turun, hati-hati. Tidak ada musuh
yang bisa bertahan sedikit pun. Kuncinya sederhana, tidak ada jarak dengan Tuhan. Kalau saudara berkata begini, saya merasa rada renggang sama Tuhan. Nah, berarti saudara menjaga jarak. Kita boleh social distancing sama orang lain di masa pandemi. Tetapi kita tidak pernah boleh social distancing sama Tuhan. Apapun alasannya. Mau sumpek kek, mau nggak bisa mikir kek, mau pikiran lagi galut. Saudara, jangan ada jarak. Kalau saudara berkata, aku mulai renggang, berarti saudara sudah mulai ada jarak. Tidak ada jarak dengan Tuhan. Pagi hari ini, mari introspeksi, apakah engkau dengan Tuhan ada jarak? Saudara jawab sendiri. Ketika engkau ada jarak, maka saudara, engkau akan lihat. Ketika engkau ada jarak, tangan kanan Tuhan tidak akan turun. Jadilah seperti Ehud. Tangan kanan Tuhan turun karena Ehud menyatu dengan Tuhan. Orang menyatu dengan Tuhan, kata bersetubuh dengan suami istri itu kan berarti tidak ada jarak. 1 inci pun tidak ada jarak. Oke? Jadi pagi ini tidak ada jarak. Amin. Justru ketika saudara tidak punya kekuatan, tidak ada jarak dengan Tuhan. Kita kembali lagi ke kitab Hakim-Hakim, pasal yang ketiga. Kita lihat lagi Hakim-Hakim, pasal yang ketiga, ayat 16. Dan Ehud membuat pedang yang bermata 2, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Saudara, semua yang ada di Alkitab itu tidak ada yang kebetulan. Saudara ingat kalau bicara tentang pangkal paha kanan. Siapakah Anda tahu yang dipukul pangkal pahanya? Yaitu Yakub. Lalu ketika dia bergulat dengan malaikat, kemudian pangkal pahanya dipukul, pangkal paha kanannya. Pangkal paha itu sama, saudara. Berbicara tentang kekuatan sendiri, berbicara tentang arogansi, kesombongan. Ketika Yakub dipukul pangkal pahanya, sebetulnya Tuhan itu berkata, jangan lagi pakai kekuatan. Jangan lagi mengandalkan kehebatanmu. Jangan kamu merasa bahwa kamu bisa. Jangan kamu merasa bahwa kamu mampu. Saudara, Ehud menaruh pedang bermata 2 di pangkal pahanya. Yang menjadi kekuatan Ehud, dia tidak ada jarak dengan Tuhan. Dan dia berbekal, hanya berdiri di atas firman. Saudara mungkin hari ini tidak ada lagi kekuatan yang saudara dan saya bisa kerahkan. Apapun persoalan yang sedang terjadi, tidak ada kekuatan. Tetapi pesan Tuhan pagi hari ini, jangan ada jarak dengan Tuhan. Banyak orang ketika sumpek, ketika suntuk, mereka tidak bisa berdoa. Saudara justru membuat jarak. Anda dan saya kalau mengambil keputusan seperti itu, kita salah besar. Jangan ada jarak. Taruh firman, berdiri dengan firman, tetap berdiri di atas firman. Saya mendengar kesaksian beberapa hari yang lalu, seseorang bercerita bahwa dia mempunyai anak kedua itu mempunyai telinga tuli total. Dan dia cerita bagaimana selama 6 bulan dia itu berdoa dalam bahasa roh, berdoa dengan bahasa lidah. 6 bulan dia bilang, saya berdoa tidak berhenti-berhenti, saya sering kali berbahasa roh, dan satu modal saya berdiri di atas firman Tuhan. Saya berdiri di atas firman Tuhan. Dia bilang, tidak mudah menjalani 6 bulan. Tidak mudah, karena apa? Setiap kali selalu datang report dari dokter yang mengatakan bahwa kondisi telinga anaknya semakin parah. Setiap kali selalu dia dapat report bukan yang positif tapi yang negatif. Tetapi dia berkata begini, saya sangat diberkati ketika dia sharing. Kita harus berdiri terus di atas janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji ya dan amin.
Memang takes time, butuh waktu. Tetapi saya tidak mau berhenti. Dan akhirnya tiba-tiba setelah 6 bulan, ketika anaknya dibawa rutin ke dokter, dia juga kaget ketika mulai mendapati anaknya, "Loh kok bisa mendengar?" Kemudian dia periksakan dan dokter juga terkejut. Dokter tidak bisa menjelaskan, anaknya sembuh total dari pendengaran yang tuli. Saudara, belajar pagi ini tidak ada jarak dengan Tuhan. Berdiri di atas firman. Tidak ada jarak dengan Tuhan. Sekalipun tidak ada kekuatan untuk dikerahkan lagi. Tidak ada jarak. Jangan buat jarak dengan Tuhan. Berdirilah terus di atas firman. Masuklah penyembahan. Tidak ada jarak. Saya berdoa sungguh apa menjadi message Tuhan pagi ini. Tangan kanan Tuhan. Tangan kanan yang membawa berkat, kekuatan, dan kemenangan serta kemuliaan akan turun atas kita semua. Yuk kita menghampiri Tuhan. Saya boleh minta pemuji yuk kita menghampiri Tuhan pagi hari ini. Thank you Jesus, thank you. Bisakah saya minta pujian? Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan. Saat badai menerpa, aku tak akan. Kalau hari ini kekuatan kita sudah habis, kita tidak punya apa-apa lagi yang bisa kita lemparkan sebagai senjata. Jangan lupa saja, ada tangan kanan Tuhan. Amin. Menyatu dengan Allah. Tidak ada jarak. Katakan pujian ini dengan nyanyi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Mari katakan ini dengan iman saudara. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Saudara tidak sendirian. Penuhi hati kami Kalau Tuhan bertanggung jawab atas rindu menyembah lebih saudara dan saya seperti mana buah hati milik kepunyaan dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Sekali lagi sama-sama katakan sejauh langit dari bumi. Demikian kami Sejauh langit kami dari kami bumi, akan menonton kami membawa kami begitu besar besar yang membawa kami melihat kemuliaan yang kasih-Mu. luar biasa. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Bapa.
bahwa di saat kami sudah tidak lagi memiliki kekuatan, firman-Mu pagi ini boleh mengingatkan kami semua. Masih ada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang bisa tolong kami, tapi masih kami punya Tuhan. Dan itu lebih dari cukup. Bukankah firman-Mu berkata, Tuhan, oleh karena Kau telah menyerahkan tubuh dan darah, kami itu menjadi satu. Terima kasih. Koinonia dengan nama. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan. Setiap kali saya sering mengatakan bahwa koinonia, kata ini muncul ketika Yesus berkata begini, bukankah ini persekutuan dengan tubuh? Kata persekutuan itu pakai kata koinon. Koinonia artinya menjadi satu. Milikku, milikmu, milikmu, milikmu. Tuhan, kami mengangkat roti ini dan kami mau berkata pagi hari ini, tidak ada jarak antara kami dengan Tuhan. Firman-Mu sendiri berkata, siapakah yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan? Tidak ada. Biar pagi ini, oleh tubuh kami menjadi satu kembali, diingatkan kembali, kami di dalam Engkau di dalam kami. Tidak ada batas, tidak ada jarak pemisah. Apa yang telah Kau lakukan di atas kayu salib melalui tubuh, kesembuhan, tubuh yang sempurna dan sehat, dibebaskan dari segala penyakit, terjadi pada kami. Kami terima dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan ini. Mari kita angkat anggur di tangan kanan. Inilah darah-Mu yang telah dicurahkan bagi kami. Tuhan, saat kami minum anggur ini, kami percaya darah-Mu mengalir di setiap pembuluh darah di tubuh kami, mengalirkan kesehatan, mengalirkan kehidupan di setiap organ tubuh, di setiap sel-sel, semuanya menjadi sehat sempurna. Dan kami percaya kami telah dibebaskan dari kutuk kematian, kutuk kemiskinan, kutuk keturunan, semuanya telah dihancurkan dan dilepaskan dari kehidupan kami. Kami minum dengan percaya di dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu termeterai buat kami semua dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat tangan. Di saat kita sudah tidak punya tangan lagi yang untuk menolong kita, ingat ada pertolongan Tuhan. Biarlah setiap tangan-tangan yang terangkat adalah tangan-tangan yang berserah, yang berkata, tidak bisa kami jalan tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah semua yang kami perlukan. Amin. Terimalah segala berkat yang terbaik, berkat kemenangan, Tuhan yang berperan ganti Engkau, dan Engkau hanya diam saja. Tuhan tiba-tiba ingatkan Keluaran 14 ayat 14. Terimalah berkat terbaik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.